Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 0702222077. Sini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang sudah saya buat menggunakan Kodular dengan database Firebase Real-Time Database. Di sini aplikasinya bernama Data Mahasiswa SI2. Aplikasi ini bisa melakukan fungsi CRUD, yaitu input, read, edit, dan juga delete. Aplikasi ini tadi menggunakan Firebase Database. Ini dia Firebase Database. Nah, Firebase Database ini ada Firebase token yang didapat langsung dari pada saat kita membuat project project di Firebase. Kemudian semuanya dimasukin ya Firebase token dan juga Firebase URL-nya. Project bucketnya itu data mahasiswa underscore SI2. Kemudian di sini apa saja data yang disimpan? Yang pertama ada NIM, nama, alamat, prodi, dan juga WA. Prodi ini menggunakan spinner. Nanti akan bisa kita pilih dari spinner itu beberapa option dan pilih salah satu. Kemudian untuk NIM, nama, alamat, dan WA ini menggunakan text box. Dia langsung eh kemudian input ini gunanya untuk menambahkan data, kalau edit gunanya untuk mengedit, delete untuk menghapus, ada juga refresh, kemudian untuk view dan read. Sebelumnya, project ini sudah pernah dibuat menggunakan database yang berbeda, yaitu menggunakan Airtable. Namun sekarang menggunakan Firebase. Dan di Firebase ini kita pakai tombolnya read untuk melihat data. Jadi di read ini dia akan membuka screen baru. Coba jadi dia itu nanti jika kita klik read maka akan terbuka di screen read. Nih, ini adalah gambar screen read yang edit data. Tapi yang list data juga ada, namun itu lagi di visible. Jadi ini yang kelihatan hanya edit data. Kalau list data ini dia jadi kelihat kalau lihat semua ini bakal begini aslinya aslinya kita membuat desainnya seperti ini, namun supaya supaya enak dilihat jadi seperti ini aja dulu. Jadi kalau coba kita hidupkan lagi visible-nya. Kalau dilihat gini kan di screen read ini pertama dia akan menampilkan list data. List data itu berisi nanti akan ada sebuah gambar ataupun logo yang berisi nama mahasiswa dan juga NIM mahasiswa di bawahnya. Kemudian nanti dari list tersebut kita klik dan akan memunculkan ini halaman atau halaman ini untuk mengedit. Ada nanti akan muncul daftar yang secara lengkapnya ada NIM, nama, alamat, prodi, WA, itu. Kemudian bisa lengkapnya seperti ini. Ada pilihan edit dan delete. Jadi, setelah kita klik tadi yang dari list data, maka akan muncul data lengkapnya. Kemudian kita bisa memilih edit ataupun delete. Oke, coba langsung aja kita cek.
Blocksnya dulu ya dari screen yang pertama. Blocksnya ini. Jadi, ketika button input atau tombol input diklik, maka jika NIM-nya kosong, NIM masih kosong, maka akan muncul sebuah pemberitahuan atau notifikasi yang berisi masukkan NIM dan akan ada request fokus pada text box NIM. Jadi kalau NIM kosong itu tidak bisa kita melakukan input. Kita NIM masih kosong nih, terus kita langsung pencet input, nggak bisa karena kita harus isi dulu NIM-nya. Kemudian begitu pula dengan textbook yang lain, semuanya harus diisi dulu semuanya, lalu kita bisa mengklik input dan akan muncul notif ini, data berhasil ditambahkan. Dan di sini ada terdapat sebuah fungsi yaitu jika ini akan mencari dulu. Dia akan mencari dulu NIM yang ada di database. Jika ada NIM yang sama, maka akan muncul NIM sudah terdaftar. Kemudian akan ada request fokus ke text box NIM supaya kita mengganti NIM-nya karena NIM tersebut sudah terdaftar. Kemudian untuk masukkan datanya ke Firebase ini akan kita panggil Firebase database 1 get value dengan tag name text. Oke, selanjutnya when Firebase database 1 got value, jika tidak kosong kita panggil datanya, kita ambil datanya, kemudian jika name sudah terdaftar akan memunculkan pesan yaitu NIM sudah terdaftar. Seperti yang tadi. Jadi kalau NIM-nya udah ada, nggak bisa di-input. Lalu jika sudah diperbarui, artinya sudah diganti NIM-nya jadi NIM yang baru, maka ini akan memasukkan datanya ke dalam Firebase. Data apa saja yang dimasukkan, kuncinya ada di tag NIM ya, di tag NIM. Jadi data apa saja yang dimasukkan, data yang dimasukkan adalah NIM, nama, alamat, prodi, dan WA. Kemudian ini ada lagi, when Firebase database 1 data change. Maksudnya data change ini datanya berubah. Kita eh, jika tagnya itu NIM, NIM-nya itu di jika datanya ini sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul show alert ataupun pemberitahuan data berhasil ditambahkan dan ini field-field ataupun form itu tadi NIM, nama, alamat, prodi, dan WA itu akan kosong, kosong. Kosong dan ini prodi akan kembali tulisannya menjadi pilih. Itu gunanya supaya kita dapat menginputkan kembali data yang berbeda. Jadi saat sudah berhasil diinput, data yang awal sudah berhasil diinput, maka di sininya akan kembali kosong, kosong semua dan bisa menginput data yang baru. Kemudian kalau sudah berhasil menginput tuh udah tertambah dong datanya. Gimana caranya supaya kita bisa melihat data? Di sini pakai tombol ini, tombol read yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika tombol read diklik, maka akan membuka screen lain yang bernama screen read. Screen read itu di sini. Nih, maka kalau sudah tekan tombol read, maka akan terbuka screen read. Ini dia. Nah, ini dia blocks yang ada di screen read. Di sini jika ketika screen read terbuka, maka
kita atur list data itu terbuka dan edit data itu tertutup. Kenapa? Karena waktu kita pertama kali membuka screen read itu akan membuka pertama kali yang ditampilkan itu adalah list data, data yang sudah tertambahkan yang sudah berada di Firebase itu akan ditampilkan di screen read. Kemudian edit data nggak ditampilkan. Kenapa? Edit data itu kita harus pilih datanya dulu. Baru muncul halaman edit data begitu. Lalu kita panggil call Colin Tree list view satu. Ini apa Colin Tree? Colin Tree itu adalah sebuah ekstensi untuk menampilkan data yang menampilkan list data gitu. Kemudian panggil Firebase database satu get tag list menggunakan tag list. Tag list yang digunakan itu tag name sih. Kemudian ya, sini ada membuat variabel variabel list dan juga variabel tag ID. Selanjutnya, sini when Firebase database satu tag list do set global list create empty list. Maksudnya membuat list kosong dulu. Kemudian melakukan perulangan. Jadi dia akan mengulang datanya itu. Kemudian call Firebase database satu get value tag get item value if tag not there kosong. Kemudian when Firebase database satu get value do add item to list get global list. Kita ambil global list semuanya. Kemudian make a list. Kita buat list untuk yang ditampilkan di Colin Tree. Jadi listnya itu yang pertama nanti di list itu akan menampilkan SI2 PNG. Itu adalah logo kelas SI2. Kemudian select list item list get value index yang kedua. Indeks yang kedua itu apa? Lihat di sini, Firebase indeks yang kedua itu adalah nama. Indeks yang pertama adalah name. Gitu ya. Jadi akan memanggil indeks yang pertama, kemudian di bawahnya akan dipanggil indeks yang pertama. Indeks yang pertama tadi name. Jadi di atasnya ada nama, kemudian di bawah nama ada name. Gitu. Lalu panggil Colin Tree list view, set list, get global list. Lalu ada notify, dismiss, progress dialog. Selanjutnya, ketika Colin Tree list view element klik, panggil Firebase database 2 get value, tag select list item list, call Colin Tree list view, get element, element index, value if tag not there, dikosongin, kemudian set global tag ID to select list item list call Colin Tree get element index, indeks yang ketiga. Jadi dia memanggil berdasarkan indeks yang ketiga. Berdasarkan ini tadi, indeks yang ketiganya adalah NIM. Jadi kalau di Colin Tree itu jadi ini indeks yang pertama, ini indeks yang kedua, ini indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga itu adalah di Firebase, indeks yang ketiga itu bukan NIM ya, tapi kita pakai di Colin Tree indeks yang ketiga itu di sini adalah NIM gitu. Kemudian kalau udah klik di Colin Tree itu, maka vertical list data itu tertutup.
list data yang tadi terbuka itu, list data yang sudah ada di Firebase itu akan tertutup dan kemudian membuka halaman edit data. Begitu. Jadi setelah diklik akan muncul halaman edit data. Kemudian ini Firebase Database 2 got value. Set text name itu set text name itu di set sebagai indeks yang pertama sesuai dengan di Firebase. Nama indeks yang kedua, alamat indeks yang ketiga, prodi indeks yang keempat, WA yang kelima. Kemudian ini set text name enable to false. Kenapa false? Karena ini tidak bisa diklik kecuali kita sudah menekan tombol edit gitu. Jadi harus menekan tombol edit baru kita bisa mengklik text box tersebut dan memasukkan data yang baru yang mau diedit gitu. Lalu when Firebase Database 3 got value, get tag tidak sama dengan get global tag ID. Jika tidak kosong, get value. Kemudian set ini seperti yang tadi. Jadi kalau kita mau ganti NIM gitu. Tapi NIM-nya sudah ada, nggak bisa juga. Jadi harus NIM yang belum terdaftar. Lalu call Firebase Database 3 clear tag global tag ID. Lalu call Firebase Database 3 store value. Tag-nya itu berdasarkan TXT name. Kemudian value yang di store itu adalah name, nama, alamat, prodi, dan WA. Setelah berhasil diubah, maka ini di-set menjadi kosong, kosong. Datanya di kolom-kolom yang bisa di input itu semuanya menjadi bersih kosong. Dan setelah berhasil diubah, tidak bisa diklik kembali. Dan tombol editnya menjadi edit kembali. Sebelumnya tadi dia bisa berubah jadi simpan. Namun itu di blok lain ya. Ini juga sama seperti yang tadi, yang di atasnya. Kemudian kita beralih ke tombol edit. Jika tombol edit diklik dan NIM-nya kosong, maka disuruh pilih data terlebih dahulu. Kemudian jika button edit atau tombol editnya masih berisi edit, maka tidak. Ini tombol editnya sama dengan edit. Ini setelah kita klik, maka akan berubah jadi ini text name itu enable to true. Semuanya jadi true alias bisa diklik gitu. Dan btn tombol edit ini berubah namanya jadi simpan. Gitu. Jadi setelah kita klik tombol edit, kemudian setelah kita klik tombol edit itu berubah namanya jadi tombol simpan. Lalu jika tidak kosong, jika teks name-nya kosong, maka kita panggil akan muncul show alert yang berisikan masukkan name. Kemudian akan ada request fokus di name. Itu berlaku hal yang sama pada teks nama, alamat, dan prodi juga. Prodi jika masih bacaannya pilih, belum memilih apapun, belum memilih prodi apapun, maka dia akan muncul juga show alert. Silakan pilih prodi. Kemudian WA juga seperti itu. Lalu kita panggil Firebase Database 3 get value tag name.
Kemudian akan ada notifikasi show alert data berhasil diubah jika semuanya sudah terisi, sudah berhasil, sudah diisi apa saja yang mau dirubah datanya, yang mau diupdate, dan kita berhasil menyimpannya, akan muncul notif tadi data berhasil diubah. Selanjutnya, when read back preset, maksudnya itu apa? Jika screen read ini digunakan tombol kembali pada handphone kita saat kita ngecek, maka itu akan mengembalikan ke ke halaman list data. Jadi, tombol back preset ini kita gunakan pada saat kita di halaman edit. Selesai ngedit, terus kita mau balik ke halaman edit, ke halaman list data. Dari halaman edit mau balik ke halaman list data tuh. Maka kita kembali. Ini dia gunanya. Jadi, edit data akan tertutup dan list data akan terbuka gitu. Kemudian ini tombol delete. Jadi jika NIM-nya masih kosong, kita disuruh pilih data dulu. Kemudian ada eh, pilihan, ada pesan, yakin hapus data ini. Judulnya pesan. Tombol yang pertama, ya. Tombol yang kedua, tidak. Kemudian cancelable-nya dijadikan false. Karena sudah diwakilkan oleh tidak ini ya. Jadi false saja. Jadi ketika kita memilih ya, data akan terhapus. Kalau kita pilih tidak, data tidak terhapus. Gitu ya. Jadi ini ada lagi blok when notifier satu after choosing. After choosing itu setelah memilih. Jadi setelah memilih dan pilihan kita itu ya, ya mau menghapus gitu. Lalu kita panggil call Firebase Database 3 clear tag get global tag ID. Nah, setelah berhasil menghapus, ini datanya dibersihkan semuanya jadi kosong. Dan text name enable to false, tidak bisa diklik. Dan tombol edit berubah jadi edit. Tombol delete tetap juga. Kemudian kita kasih notif. Notifnya data berhasil dihapus. Ketika datanya sudah terhapus, akan ada notif. Kita berhasil dihapus. Kemudian panggil Firebase Database satu get tag list. Oke, itulah penjelasan blognya. Kemudian langsung saja kita coba. Kita coba ya dari screen yang pertama dulu. Kita tes, connect. Oke, kita pakai HP saya. Z, Z, Y, S, C, C. Sudah berhasil. Ini sudah berhasil ya. Jadi coba kita tes. Kita lihat dulu di sini NIM-nya berapa aja. 002, 004, 005, 006, 010. Coba kita masukkan NIM yang lain ya. Karena kalau NIM-nya sama kan tidak bisa masuk ya. Jadi tes dulu NIM yang lain. Misalnya 009 ya, 009. Lalu namanya siapa? Nama saya aja, Nabila. Alamat saya di Medan, kota misalnya. Prodinya sistem informasi, nomor WA-nya. Nah, udah. Coba kita tes input. Input.
Nah, muncul-muncul notif data berhasil ditambahkan. Coba cek di Firebase-nya. Nih, 009. Sudah berhasil masuk ya. Dan setelah berhasil masuk, ini datanya kembali kosong. Bersih. Gunanya untuk apa? Untuk bisa menginput ulang data baru. Coba untuk ngetes ya, apakah benar kalau NIM-nya sama, nggak bisa masuk datanya. Coba tes. Tadi NIM-nya 009 ya. Coba masukin 009 lagi dengan nama yang berbeda. 009. Namanya misalnya Bunga. Alamatnya di Aceh. Prodinya biologi dia. WA-nya. Oke, coba input. Input. Nah, muncul. NIM sudah terdaftar di sini. Show error message di situan. Terus di sini juga tadi ada notifnya. NIM sudah terdaftar. Ini nggak bisa. Langsung ada request fokus di sini. Kursornya langsung di text box NIM ini. Jadi harus diganti dia dengan NIM yang belum ada. Di sini NIM yang belum ada misalnya apa? Misalnya kita coba NIM yang belum ada itu 0015 misalnya 0015 misalnya aja ya. Nah, coba NIM lain. Input. Data berhasil ditambahkan. Coba-coba lihat. Ntar ya. Ini ya. Udah masuk ya bunga nih 0015. Oke, sudah benar kan? Udah masuk. Jadi kalau NIM-nya sama nggak bisa dia masuk. Tapi kalau NIM-nya diganti jadi NIM yang belum ada, baru dia bisa masuk. Nah, lanjut kita coba ke screen read untuk melihat data yang sudah ada di Firebase ini. Ini akan ditampilkan di screen read. Coba kita klik read. Oke, nih ya sudah masuk. Ada Susi, Bunga, Alex, Nabila, gitu kan. Nggak berurut dia, tapi sudah masuk semua ya. Kita mau edit yang mana? Misalnya, kita edit si Bunga ya, Bunga. Nih, Bunga. Kita klik namanya si Bunga ini. Sudah, kita mau ganti apa? Ganti misalnya namanya, nama panjangnya itu Bunga, Bunga Ayu. Ece-eceknya. Maaf. Ini kita klik nggak bisa. Kok nggak bisa diklik? Iya, karena kita harus klik edit dulu. Edit. Nah, berubah kan jadi simpan. Berubah ya jadi simpan tombol editnya ketika diklik akan berubah jadi simpan. Lalu kita ganti namanya Bunga Ayu. Yang lainnya biarin aja. Kita klik simpan. Ya, data berhasil diubah. Oke, berarti sudah berhasil. Kita lihat di sini di Firebase. Nah, sudah berganti ya namanya jadi Bunga Ayu. Benar kan? Berarti editnya berhasil. Di sini juga sudah bersih datanya. Kita klik-klik di mana aja, nggak bisa ini, nggak bisa. Nah, kecuali di Prodi ya, karena di Prodi ini nggak kita enable to false tadi. Yang di false kan tadi cuma NIM, nama, alamat, sama WA. Lalu ini kita kayak mana untuk balik lagi ke halaman list data? Kita pakai tombol back di HP kita. Itu. Maka halaman edit tadi tertutup dan menampilkan list data yang tadi. Kita mau ngapain di sini? Selanjutnya kita praktekkan yang terakhir, yang delete. Kita pakai si bunga tadi ya, bunga.
Sudah muncul bunga, lalu bunga ini mau kita hapus datanya. Kita klik delete, muncul pesan yang berisi, yakin hapus data ini? Kalau tidak, kalau tidak, kita tekan tidak. Kalau kita yakin mau menghapus, kita tekan ya. Ya, data berhasil dihapus. Berhasil dihapus. Benar-benar hilang nggak datanya si Bunga Ayu? Kita cek, masih ada. Dan hilang. Benar ya, berarti fungsi delete-nya berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya kita balik aja lagi. Di sini juga hilang ya, di tes companion juga nggak ada namanya si Bunga Ayu. Jadi sudah benar-benar berhasil. Oke, kita balik aja ke sini. Berarti semuanya sudah berhasil dilakukan. Baiklah, sekian hasil proyek sederhana aplikasi data mahasiswa SI2 menggunakan Koduler dengan database Firebase Real-Time Database yang menggunakan fungsi CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.